mulia ini di malam Jumat dengan memperbanyak salam dan salawat kepada Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyak salawat kepada beliau dengan membaca dan mempelajari hadis-hadis beliau. Hadis-hadis yang sahih yang telah dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah dalam buku yang beliau beri judul dengan Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh dua syekh dalam bidang hadis, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallah. Jamaah sekalian, pada pertemuan kita yang tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'd. Allahumma ighfirli wal ustadzi wal muallif wal hadirin jami'an. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid darain. Babun kitabul libasi waz zinah. Babun tahrim isti'mali awani adh-dhahabi wal fiddah fi syurbi wa ghairihi 'ala ar-rijali wan nisa. Hadits Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Babun tahrim isti'mali ina'i adh-dhahabi wal fiddati 'ala ar-rijali wan nisa wa khatami adh-dhahabi wal hariri 'ala ar-rajuli wa ibhatihi lin nisa wa ibhatil ilmi wa ibahatil ilmi al-alam wa ibahatil alami wa nahwihi 'ala ar-rajuli ma lam yazid 'ala arba'i asabi'. حديث البراء رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي وإكشاء السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب في الفضة أو قال آنية الفضة وعن المياثر والقصي وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق. Baik. Kitab Al-Libas wa Zinah, ya, judulnya adalah kitab tentang pakaian dan perhiasan, ya, tentang pakaian dan perhiasan. Khusus sekalian, sebagaimana pembahasan tentang kitab makanan dan minuman, maka pembahasan kitab pakaian dan perhiasan juga sama, dalam artian hukum asal pakaian dan perhiasan itu halal dan boleh. Jadi kalau kita membahas tentang masalah pakaian dan perhiasan, sama dengan pembahasan masalah makanan dan minuman, bahwa hukum asalnya semua boleh sampai ada dalil yang melarangnya, ya, berdasarkan keumuman firman Allah, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian semua yang ada di muka bumi ini. Dan wajhu istidlalnya bahwa tidak mungkin Allah menciptakan kepada kita kecuali yang halal, yang baik-baik. Itu hukum asalnya. Nanti kalau ada yang tidak baik dan bikin mudarat atau bisa mendatangkan mudarat, memberikan hal-hal yang menjurus kepada mafsadah, barulah terlarang, ya, barulah terlarang. Dan ini dalil yang paling umum yang dijadikan kaidah oleh ulama kita ketika mereka mengatakan al-aslu fil asya'i al-ibaha.
hukum asal dari segala sesuatu dalam urusan duniawi itu adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Maka dalam masalah pakaian dan perhiasan juga boleh-boleh saja. Dan tidak boleh kita melarang satu jenis pakaian tertentu kecuali kita punya dalilnya. Maka dalam pembahasan pakaian tidak ada atau tidak harus ada ketentuan pakailah pakaian ini. Yang ada adalah jangan pakai pakaian ini. Artinya yang lainnya silahkan pakai. Dan kaidahnya juga sama, sebagaimana makan dan minuman kadang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain, antara satu tempat dengan tempat yang lain, dan antara satu waktu dengan waktu yang lain. Maka demikian pula juga pakaian. Makanan itu tidak boleh kita paksakan makanannya orang Saudi mesti sama dengan makanan kita. Bahkan sesama orang Arab pun pada berbeda. Beda makannya orang Syam dengan orang Najd umpamanya, orang Hijaz, ya. Beda makannya orang Sudan umpamanya dengan orang Pakistan. Itu tidak ada masalah. Kita tidak boleh melarang kecuali kalau memang ada larangannya, ada dalilnya. Maka pakaian juga begitu. Sebagaimana makanan dan minuman, pakaian juga tidak perlu diseragamkan. Tidak perlu diseragamkan. Pakaian orang-orang di Arab sana tidak harus juga kita praktekkan atau kita kenakan di tempat kita. Pakaian-pakaian orang Pakistan umpamanya tidak harus juga kita kenakan. Walaupun juga tidak masalah kadang, ya, sebagaimana makanan. Apakah kita tidak boleh makan makanannya orang Arab? Ya. Jadi umpama boleh ya? Iya. Jufri bilang boleh, ya. Jadi kalau ada nasi kebuli umpamanya yang antum ditawarkan, jangan, ini bukan makanan saya, ya. Boleh saja, ya. Kecuali mungkin jika ada hal-hal yang membuatnya tidak boleh, ya. Jika bisa memberikan mudarat atau hal yang tertentu bagi sebagian umpamanya dia agak alergi, ya, terhadap sesuatu tersebut. Maka pakaian juga demikian. Cuma memang pakaian ini kadang ada beberapa aturan-aturannya. Jika dia bisa menjadikan seseorang terlalu berbeda dengan yang lainnya, yang dalam hadis sunan dibahasakan dengan libasus syuhrah, pakaian yang membuat dia tenar, yang sangat berbeda dengan yang lainnya, maka ini juga bisa terlarang walaupun pada hakikatnya dia halal. Kita memakai pakaian tertentu corak yang sangat beda dengan umumnya orang yang pakai di tempat kita, di negeri kita, dan itu bisa membuat orang memandang lain, entah karena terlalu baiknya, terlalu mahalnya, atau terlalu murahnya juga kadang, ya, sehingga kita dikenal seperti itu, mendatangkan popularitas dan bisa membuat orang menyimbolkan kita dengan itu, maka bisa hal itu terlarang, ya, yang dibahasakan dengan libasu syuhrah, ya, pakaian yang ketenaran. Dan juga ada beberapa jenis pakaian, ya, sebagaimana yang kita akan baca dalam hadis-hadis kita ini. Dan pakaian ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana makanan dan minuman. Dan tujuan utamanya adalah untuk menutup aurat kita dan untuk menjadi perhiasan, ya. Jadi pakaian itu perhiasan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, telah kami turunkan. Jadi ini pakaian ini Allah turunkan dari atas langit. Makanya dalam hadits qudsi dikatakan, ya ibadi kullukum arin illa man kasautuh fastaqsuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu pada hakikatnya telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian. Fastaqsuni, maka mintalah pakaian dariku. Aksukum, niscaya aku akan berikan kepada kalian pakaian. Jadi hari ini kalau kita berpakaian, jangan kita mengatakan dia datang begitu saja. Jangan kita mengatakan saya yang beli pakaiannya. Jangan kita mengatakan saya dihadiahkan oleh si fulan, saya dibelikan oleh orang tua saya. Harus kita kembalikan pada hakikatnya semua sumber asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menutup aurat, makanya kalau ada pakaian yang tidak menutup aurat, maka bukan dikatakan pakaian.
Karena pakaian itu adalah pakaian untuk menutup aurat. Pakaian yang tidak menutup aurat disebut sebagai bukan pakaian. Ya, makanya dalam hadis dikatakan bahwasanya kasiyatun ariyat. Mereka wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Karena tujuan utama berpakaian tidak terpenuhi dengan pakaian yang dikenakannya. Warisha, dan juga dia adalah perhiasan pada hakikatnya, perhiasan. Ya. Orang tentu saja dia kadang berhias tambah indah dengan pakaiannya. Makanya pernah sahabat bertanya kepada Nabi SAW, orang yang berpakaian suka yang indah-indah. Dia memakai pakaian-pakaian yang indah. Wasaubuhu wa an yakuna saubuhu hasanan. Dia suka pakaian itu indah. Apakah ini sombong? Rasulullah mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah indah dan menyukai keindahan, dan ada masalah. Keindahan tidak masalah selama tidak melanggar batasan-batasannya. Batasan-batasannya adalah berlebihan di luar dengan aturan syariat. Cuma diingatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, walibasut taqwa dzalika khair, bahwa ada pakaian yang paling penting dari sekedar pakaian zahir, yaitu pakaian keimanan, pakaian ketakwaan. Libasut taqwa, itu yang lebih baik. Karena ada orang yang berhias dengan pakaian yang zahirnya, tapi dia menanggalkan keimanannya. Padahal iman diibaratkan oleh ulama kita bagaikan pakaian yang kadang dipakai dan kadang ditanggalkan. Iman itu kadang muncul, kadang hilang. Kadang sebagian orang menanggalkan keimanannya di beberapa waktu dan di beberapa tempat, dan kadang dia memakainya. Maka Allah katakan walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu pakaian yang terbaik. Apa itu pakaian takwa? Ketakwaan. Bukan pakaian yang mereknya takwa. Ya, ada orang jual ini pakaian takwa, ini disebutkan dalam Al-Quran. Ya, bukan itu. Ya, libasut takwa artinya ketakwaan. Itulah pakaian yang harus kita kenakan. Itulah yang harus kita jadikan bekal terbaik pada saat kita safar. Wa tazawwadu fa inna khaira az-zadi at-taqwa. Berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Khusus sekalian, di antara hal yang bisa menjadikan pakaian terlarang adalah ketika berlebih-lebihan, ya, berlebihan. Ya, makanya Allah sebutkan beberapa ayat setelahnya. Ya, kalau tadi Allah sebutkan di ayat ke-26, ya, kalau tidak salah di surat Al-A'raf, di ayat ke-31 dan 32-nya Allah mengatakan, ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah perhiasanmu. Apa yang dimaksud perhiasan sini? Pakaian, ya. Allah sebutkan zinatakum, pakaian, perhiasan Allah sebutkan. Menunjukkan bahwasanya pakaian itu adalah memang perhiasan, menutup aurat. Wa kulu washrabu, silahkan makan, silahkan minum, wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Jadi makanan dan minuman dilarang berlebihan. Pakaian juga dilarang berlebihan, dan nanti akan kita sebutkan, ya, contoh-contoh berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan. Walaupun sebagian ulama kita mengatakan israf itu artinya sesuatu yang halal lalu berlebihan dari batas yang seharusnya, dari kadar yang ditetapkan. Jadi hal yang tadinya halal lalu berlebihan, ya. Adapun kalau memang terlarang, maka itu dibahasakan dengan tabzir, mubazzir. Wala tubazzir tabzira. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Ya. Antara perbedaan tabzir dengan israf, kalau israf itu sesuatu yang halal berlebihan, kalau tabzir memang sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak dibenarkan lalu dimakan atau digunakan, ya. Lalu Allah katakan, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Ya, Allah katakanlah wahai Muhammad, siapa yang berani lancang mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya di muka bumi ini,
Jadi kita dilarang sebagaimana kita dilarang mengenakan pakaian-pakaian yang haram, kita juga melarang orang-orang yang memakai pakaian yang halal. Kadang ada orang begitu sensitif melihat orang-orang yang menggunakan hal yang halal, dia larang. Padahal halal. Allah katakan, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq." Siapa yang berani? Ya. Artinya jangan sampai lancang seseorang mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan. Nah, ini Allah keluarkan juga dari perut bumi kadang, dan Allah kadang datangkan dari atas langit untuk hamba-hambanya. Perhiasan pada hakikatnya ini semua adalah untuk hamba-hamba yang beriman. Ya, sebenarnya kawan sekalian, kesenangan duniawi yang fana ini dan semua fasilitas dunia ini sebenarnya peruntukannya orang-orang yang beriman sebenarnya. Fil hayati dunia. Cuma memang orang-orang kafir ikut-ikutan dengan kita. Mereka juga ikut menikmatinya. Ya. Padahal ini, ya, sebagaimana Allah wariskan, annal arda yarisuha ibadiya as-salihun. Ya. Sebenarnya yang berhak mempusakai bumi ini adalah hamba-hamba Allah yang soleh. Maka orang kafir itu ikut-ikutan saja. Ya, tapi kadang dibiarkan. Tapi Allah katakan khalisatay yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat baru khusus milik orang-orang beriman. Maka nanti orang-orang kafir tidak ikut menikmati, bahkan mereka tidak mendapatkan sesuatu kecuali azab dan azab. Ya, azab lagi azab. Adapun orang beriman, dia akan menikmati apa yang dia dapatkan di dunia dan lebih baik kualitasnya dan lebih banyak kuantitasnya di hari kiamat. Dan sebagian yang mereka diuji untuk tidak nikmati, nanti akan mereka nikmati di hari kiamat. Ya, sebagaimana pembahasan kita yang lalu dalam masalah makanan dan minuman, ada minuman yang kita dilarang di dunia cuma untuk bersabar-sabar saja. Nanti di hari kiamat kita yang minum. Apa itu? Khamar. Ya. Kita hari ini tidak minum khamar. Kita bersabar. Ya, bersabar tidak minum khamar. Mereka minum khamar hari ini, tapi mereka tidak akan menikmati khamar di hari kiamat kelak. Ya. Palingan mereka minum khamar di dunia ini 20 tahun saja, 30 tahun saja, 40 tahun saja, 50 tahun, atau 60 tahun, 70 tahun. Taruhlah 100 tahun. Ya. Umur yang paling, ya, sudah pengecualian itu bagi umat belakangan ini. Tapi nanti di hari kiamat mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Waliyatubillah. Adapun orang beriman akan mendapatkan khamar. Dan khamar yang kita minum nanti insyaallah, ya, semoga Allah menjadikan kita penghuni surga. Ya, amin. Bukan khamar yang mereka cicipi hari ini, khamar yang memabukkan mereka, khamar yang sebenarnya tidak enak tapi mereka paksakan merasa enak. Ya, kan sebenarnya tidak enak itu khamar yang mereka minum sekarang. Enak atau tidak enak? Nah, dari yang pengalaman, ya, insyaallah dari yang pengalaman. Ya, sebenarnya tidak enak, tapi mereka merasa seakan-akan enak, ya. Dan mereka mau mencoba mengelabui kita, kadang sudah mabuk, sudah teler, ya. Mereka seakan-akan hebat gitu, ya. Padahal kasihan juga yang semacam itu. Kita bersabar saja dan minum khamar hari ini, dan kita akan minum khamar yang ladzatan lisyaribin di hari kiamat, yang tidak memabukkan. Maka sebagian pakaian-pakaian juga hari ini kita tidak kenakan, ya. Untuk laki-laki emas, ya, sutra umpamanya, dan insyaallah kita akan kenakan nanti di hari kiamat, ya. Akan kita pakai secara khusus, ya, nanti akan kita terangkan dalam hadis-hadisnya. Bab yang pertama yang disebutkan dalam kitab ini masih ada sedikit kaitannya dengan masalah minuman sebenarnya, ya. Kalau kita cermati bab yang pertama ini, babu tahrimi istimali awani az-zahabi wal fiddah, bab tentang haramnya menggunakan awani, awani jamak dari aniyah, bejana-bejana, az-zahab dari emas, wal fiddah dari perak, fi syurbi pada saat minum, wa ghairihi dan selainnya, ala rijali wan nisa, bagi laki-laki dan bagi wanita. Di sini Imam Nawawi
Ini judul babnya ini diambil dari penjudulan bab Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi mengatakan ala rijali wan nisa, untuk membedakan antara emas dan perak sebagai perhiasan dan emas dan perak sebagai bejana. Untuk sebagai perhiasan yang dikenakan, maka emas dan perak itu halal bagi wanita. Adapun laki-laki yang halal apa? Perak. Emas haram. Masya Allah. Nah, jadi untuk perhiasan wanita boleh memakai semuanya. Kita laki-laki hanya boleh perak saja. Tapi untuk bejana semuanya tidak boleh. Bejana semuanya tidak boleh. Begitu penjudulan Imam Nawawi rahimahullah taala, dan nanti akan dijelaskan dalam hadis-hadisnya. Dan ada kata-kata fi syurbi wa ghairihi, dalam masalah makanan, minuman dan selainnya. Artinya bejana juga yang digunakan untuk makanan. Ya. Jadi bejana bukan cuma minuman. Bejana untuk menyimpan makanan. Dan yang ada khilaf tentang bejana selain makan dan minuman. Selain makanan dan minuman. Bagaimana hukum menggunakan bejana emas dan perak? Nah, jadi emas dan perak ya, emas dan perak untuk selain makan dan minum. Untuk selain makan dan minum. Apakah juga terlarang? Contoh, seorang yang berwudu dengan bejana dari emas dan perak. Ya, ada umpamanya orang yang kaya, ya, tempat wudunya itu bejananya dari emas dan perak. Atau parfumnya, botol parfumnya dari emas umpamanya. Atau kuhul, bejananya celaknya dia juga dari bejana emas dan perak. Apalagi biasa pakai bejana selain untuk untuk makan dan minum. Ya. Apa? Iya. Jumhur ulama mengkiaskan, tidak boleh juga. Karena mereka mengatakan penyebutan minuman itu hanya sekedar yakhruju makhrajal ghalib. Artinya itulah kebanyakan yang digunakan. Tapi pada hakikatnya maknanya menggunakan bejana secara umum terlarang, terbuat dari emas dan perak. Sebagian ulama berpegang teguh pada zahir hadisnya dan mengkhususkan pelarangan itu untuk makan dan minum. Ya, seperti Imam Syaukani ya dalam Nailul Autarnya, dan juga Imam Sun'ani sebelumnya dalam Subulus Salamnya. Bahkan Syekh Utsaimin juga ada kecenderungan seperti itu. Beliau mengatakan ini sebenarnya pendalilannya kuat ya, karena zahir hadisnya seperti itu. Walaupun beliau kadang ya lebih hati-hati ya, mengatakan tinggalkan ya. Walaupun sebenarnya zahir hadisnya kelihatannya yang terlarang cuma untuk makan dan minum saja. Apa dalil-dalilnya? Di sini cuma disebutkan satu hadis ya untuk bab ini. Hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yashrabu fi ina'il fiddah, orang yang minum di bejana yang terbuat dari perak. Ya. Di sini cuma perak disebutkan. Nanti lebih jelas pada hadis Hudzaifah. Hadis Hudzaifah nanti akan disebutkan larangan juga untuk emas, ya. Innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Hanya saja orang yang semacam itu pada hakikatnya dia yujarjiru,
menuangkan, ya, menuangkan pada perutnya nara jahannam, api neraka jahannam. Ya. Jarjara yujarjiru itu sebenarnya arti asalnya, jarjara yujarjiru itu suara unta ketika jengkel, ketika marah. Ya, kalau unta sedang dongkol, marah, keluar suaranya yang kurang bagus, itu sebenarnya jarjara yujarjiru. Ya. Itu kurang bagus suaranya. Ya. Katakan menuangkan, biasa kalau antum dengarkan orang menuangkan air, bagus suaranya? Bagus ya? Bagus. Ya, kalau antum ada orang tuang air, apalagi kalau antum sedang haus. Ya. Bagus atau tidak bagus suaranya? Baguslah. Ya. Kenapa dipakai ini? Tidak dikatakan sekedar menuangkan saja, tapi digunakan seperti suara onta kalau dia sedang marah, untuk menunjukkan bahwasanya jeleknya perbuatannya ini. Ya. Jadi ini bukan sekedar menuangkan air saja, tapi menuangkan sesuatu air yang mendatangkan bencana baginya. Karena air tersebut adalah minuman yang akan mendatangkan kebinasan baginya. Bagaikan, ya, atau nanti kelak dia menjadi penyebab dia dijerumuskan ke dalam neraka jahanam, ya, atau dia akan minum dari minuman api neraka, ya, waliyadzubillah. Hadis ini kawan sekalian menjelaskan tentang haramnya menggunakan bejana dari perak, ya. Bayangkan, ya, air minumnya sama. Jadi minuman ini, ya, botol ini, air minuman ini halal, ya, dengan botol kemasan ini. Seandainya kita pindahkan air minuman ini, persis ini minumannya kita pindahkan ke bejana perak, maka hukumnya langsung berubah, ya. Jadi kita mau minum di gelas ini, maka sebagian umpamanya air ini, setengah dari air ini kita pindahkan ke bejana perak atau bejana emas, maka sama-sama airnya tidak berubah airnya. Itu juga apa yang kita minum dari air yang botol kemasan ini halal, dan air yang sama yang kita minum dari bejana perak atau emas itu menjadi haram. Ya. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hikmahnya? Ya. Sebagian mengatakan bahwa hikmahnya adalah bagaimana Islam melarang sikap berlebihan, ya, sikap israf, berlebihan, bermewah-mewahan yang tidak perlu, ya. Karena biasa orang bangga, ya, dengan bejana dari emas dan perak, padahal rasanya akan berubah atau tidak? Kira-kira sama itu enggak? Ini botol Wahda Water ini yang kita minum dari ini dengan kalau dipindahkan dari bejana emas dan perak, beda rasanya langsung? Sama saja, ya, sama saja. Tapi ada orang yang merasa bangga kalau beda, ya, jenis bejadanya, ya. Dia tidak mau sama dengan umumnya orang, ya. Ini memang mendatangkan kesombongan, dan ini sebenarnya adalah gaya hidupnya orang-orang kafir. Ya, nanti akan kita baca hadis Hudzaifah, ya. Fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Ya, nanti akan kita baca hadis Hudzaifah yang menjelaskan masalah ini. Ya. Jadi seorang muslim itu simple kehidupannya, mudah. Ya, apa saja selama halal dia akan nikmati. Adapun sebagian orang-orang kadang tuntutan hidupnya harus mesti beda dengan yang lainnya. Bahkan kadang ada sebagian orang memaksa-maksakan, waliyadzubillah, memaksa-maksakan untuk hidup tampil beda dengan yang lainnya. Ya, minumannya pun tidak mau sama. Ya, walaupun juga dia bilang saya paling suka memang minuman Wahda Water umpamanya, tapi saya tidak mau sama dengan orang-orang seperti itu. Ya, pakai botol ini, ya, bukan karena persoalan plastik atau tidak plastiknya, ya, tapi persoalannya memang mau bejana yang lebih mahal, ya. Ini, dan kadang subhanallah ada orang semacam itu memaksa-maksakan, ya, sampai harus mengeluarkan sekian banyak dana untuk segera tampil beda dengan yang lainnya. Maka ini dilarang dalam Islam, ya, hal yang sangat dibenci dalam Islam. Kita bahas satu hadis, ya, yang tadi juga sudah dibacakan. Bab tahrimi isti'mal ina'iz zahab wal fiddah. Bab haramnya menggunakan bejana emas dan perak ala rijali wa nisa, atas laki dan wanita.
Wa khatamaz zahabi, ini juga ada tambahan lagi, yaitu dan khatam, cincin, az-zahab, emas, wal harir, dan perak, dan sutra, ala rajuli. Ini khusus untuk laki-laki pengharamannya, emas, cincin emas dan pakaian sutra. Wa ibahatihi linnisa, boleh ya, boleh untuk wanita, dan boleh menggunakan pakaian yang ada tanda dari sutranya bagi laki-laki selama tidak lebih dari 4 jari. Ini nanti perkecualian ya, hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Tadi kita sudah dengarkan hadisnya, hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhuma qal, hadis ke-1338, hadis dari sahabat yang mulia Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma qal, beliau mengatakan, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami 7 hal, wa nahana an sab'in, dan melarang kami juga dari 7. Jadi 7 yang halal, 7 yang diperintahkan dan 7 yang dilarang. Ya. Jadi kalau ditanya apa 7 yang diperintahkan dan apa yang 7 dilarang, itu dalilnya hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Apa yang diperintahkan? Amarona bi'iyadatil marid, diperintahkan kepada kami untuk menjenguk orang sakit. Ya. Ini ada khilaf tentang hukumnya ya. Bahwa perintah itu minimal dialah hukumnya sunnah, minimal sunnah, dan hukum asalnya adalah wajib ya. Walaupun sebagian ulama kita seperti Ibnu Abdul Bar mengatakan untuk masalah-masalah adab hukum asal perintah adalah sunnah, tidak wajib ya. Tapi kenyataannya di sini kadang wajib dan kadang sunnah memang. Ya, diatil marid, menjenguk orang sakit, kebanyakan mengatakan sunnah, tapi sebagian ulama seperti Imam Bukhari rahimahullah taala memandang dia sebagai hal yang wajib. Ini hak muslim atas muslim yang lainnya. Yang kedua, wattiba'il janazah, mengikuti jenazah, mengantarkan jenazah. Ya, jenazah artinya mayat ya, mayat. Jenazah itu adalah na'syu, keranda itu atau tempat tidurnya ya, tempat yang digunakan untuk membaringkan atau menyimpan jenazah ya, an-nash. Ittiba'il janazah, mengikuti jenazah, artinya mengantarkan jenazah ya. Dalam hadis wa idza mata fatba'hu atau fattabi'hu, mengikuti jenazah, mengantarkan jenazah sampai ke pekuburan ya. Dan hadisnya dan keutamanya adalah seperti kirat, dia mendapatkan pahala seperti satu gunung yang besar. Wa tashmitil atis, dan mendoakan orang yang bersin dengan yarhamukallah. Dalam riwayat Abu Hurairah yang terkenal, wa idza atasa fahamidallaha fashammithu atau fasammithu, syaratnya kita doakan jika dia mengatakan alhamdulillah. Adapun jika tidak, maka tidak didoakan ya. Sebagian sahabat atau 2 sahabat sama-sama bersin, satunya Rasulullah bilang yarhamukallah, satunya Rasulullah tidak doakan. Lalu agak keberatan yang tidak didoakan ya. Lalu dikatakan saudaramu menyebutkan alhamdulillah, kamu tidak ya. Jadi kalau ada yang tidak, maka tidak didoakan ya. Tashmitul atis. Makanya sering kita katakan bahwa kalau orang bersin, jangan cuma bersinnya yang ribut ya, yang tinggi suaranya. Alhamdulillahnya juga perdengarkan. Karena kita mau doakan antum, tapi kalau kita tidak dengar antum bilang alhamdulillah, tidak sunnah kita doakan antum ya. Jadi baru didoakan kalau dia mengucapkan alhamdulillah.
kita doakan dengan yarhamukallah. Kemudian wa ijabah ad-da'i, dan menjawab orang yang mengundang. Dan sudah sering kita jelaskan bahwa yang dimaksudkan undangan sini adalah undangan walimahan yang paling wajib, ya, undangan walimatul urs. Undangan-undangan yang lainnya bagus, sunnah, tapi undangan yang paling wajib dihadiri adalah undangan walimahan, pernikahan. Kemudian wa ifsya'is salam, dan menebarkan salam. Tidak sekedar menjawab salam, ya. Kalau dalam hadis hakul muslim alal muslim apa? Idza laqitahu fasallim alaihi. Jadi kita yang proaktif, ya, kita yang duluan. Ya, ini termasuk maknanya ifsya'us salam. Ifsya'us salam, menebarkan salam. Jadi tidak harus menunggu menjawab salam. Walaupun memang, ya, hukum memulai salam adalah sunnah, ya, menjawabnya adalah wajib. Dan menebarkan salam maksudnya menebarkan salam di mana saja kita berada dan kepada siapa saja. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, ala man arafta wa ala man lam ta'rif, pada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal selama dialah muslim. Itu namanya ifsya. Adapun kalau kita mengkhususkan si fulan, ikhwah, assalamualaikum, ini bukan ikhwah, itu tidak namanya ifsya. Ifsya itu kita tebarkan kepada siapa saja, ya. Dan di antara tanda-tanda kiamat adalah tahiyya alal ma'rifah, ya, mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenal, ya, dikenal. Kemudian wa nasril mazlum, dan menolong orang yang terzalimi. Ini di antara kewajiban yang paling mulia, ya. Unsur akhaka zaliman au mazluma, ya. Jadi menolong orang yang dizalimi. Dan jika tidak ada orang yang menolong orang yang dizalimi, maka cukuplah Allah sebagai penolong yang terbaik bagi orang-orang yang terzalimi, ya. Dan dalam riwayat, kapan kita membiarkan seorang yang zalim, padahal membiarkan orang yang terzalimi dalam saat yang dia sangat membutuhkan pertolongan dan kita mampu untuk menolongnya, maka akan ada masanya kita juga mengalami yang sama, ya. Al-jaza'u min jinsil amal, di mana kita tidak akan ditolong oleh Allah pada saat kita juga sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ibraril muqsim, dalam riwayat wa ibraril qasam, dan ibrar membantu menjalankan sumpah orang yang bersumpah. Jadi umpamanya saudara kita bersumpah, demi Allah besok hari Jumat saya mau kasih makan semua ini ikhwah, ya. Kalau ada yang umpamanya bilang, ada yang antara kita bersumpah seperti itu, berapa yang jumlahnya ikhwah ini? 100 umpamanya, ya. Semua dia bilang, kayaknya besok, subhanallah, uang saya cukup cuma untuk 90 orang, ya. Padahal dia sudah bersumpah, demi Allah saya akan kasih makan semuanya. Dia terlanjur bersumpah. Maka ibrarul muqsim artinya kita bantu dia untuk menjalankan sumpahnya. Kita bantu dia supaya tinggal genapkan berapa yang dia butuhkan agar dia bisa tetap menjalankan sumpahnya. Karena kalau dia tidak menjalankan sumpahnya, dia mesti membayar kafarat, ya. Itu namanya ibrarul muqsim, ya. Dan di antara hamba-hamba Allah, sebagaimana kata Rasulullah, lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu, ya. Sebagian hamba-hamba Allah itu kapan dia bersumpah atas nama Allah biar untuk sesuatu yang mustahil, susah, maka Allah akan menjalankan sumpahnya. Allah akan membantu dia sampai bisa menjalankan sumpahnya. Ya, seperti Anas bin Nadhr radhiyallahu taala anhu, ketika beliau bersumpah, demi Allah tidak akan dipatahkan gigi dari Rubai bintu Nadhr, saudari beliau. Padahal Rubai bintu Nadhr telah mematahkan gigi dari seorang wanita. Maka harus kisos. Minta coba cari jalan damai, tidak mau, mesti kisos. Lalu Anas bin Nadhr mengatakan, demi Allah tidak akan dipatahkan gigi dari Rubai bintu Nadhr. Lalu Rasul bilang,
Kitab Allah ya Anas bin Nadhr. Allah telah mengatakan qisas. Wasinna bisinni wal juruha qisas. Tapi beliau sudah bersumpah. Padahal pihak keluarga dari korban juga tidak mau damai. Tapi setelah bersumpah dan Rasulullah sudah bilang mau dijalankan qisas, tiba-tiba mereka mau saja damai. Ya. Maka di sini Rasulullah mengatakan bahwasanya inna min ibadillah lau aqsama 'alallahi la abarrahu. Ada memang hamba-hamba Allah kapan bersumpah atas nama Allah pasti Allah menjalankan sumpahnya. Hamba Allah yang soleh. Bahkan dalam sebagian riwayat mereka adalah orang yang madfu'un bil abwab, orang-orang yang tidak dipandang manusia. Seandainya dia mengetuk pintu lalu orang lihat dia, diusir dari pintu, tidak mau dikasih masuk rumah karena dianggap orang hina, orang miskin. Tapi mereka dekat dengan Allah, kapan mereka bersumpah atas nama Allah pasti Allah jalankan sumpahnya. Nah, itu sunnah ya, kita membantu orang yang saudara kita yang menjalankan sumpah. Tapi antum juga jangan ya berarti sesengaja bersumpah, sumpah. Lalu antum bantu saya. Ya. Kita akan bantu insyaallah kalau kita sulit antum darurat. Tapi jangan saya nanya terus besok lagi sumpah lagi, mau terus dijalankan sumpahnya. Ya. Wa nahana an kemudian 7 yang terlarang. Khawatim az-zahab, cincin emas. Ini bagi laki-laki ya, cincin emas bagi laki-laki. Wa anisyurbi fil fiddah, dan minum di bejana perak. Jadi kalau cincin perak halal bagi laki-laki. Cincin perak halal bagi laki-laki. Tapi bejana perak itu terlarang bagi kita. Bahkan bagi wanita juga terlarang. Wa anisyurbi fil fiddah, minum dari bejana perak. Au qal aniyati fiddah, atau dari bejana aniyah, bejana dari perak. Wa anil mayasir, dan dari mayasir. Mayasir ini biasanya kain-kain mewah yang digunakan untuk pelana, untuk kendaraan ya. Jadi pakai pelana yang mewah yang bahannya biasanya dari sutra juga. Mayasir itu dilarang. Wa anil qisi, qisi juga semacam itu ya, pakaian yang mewah yang terbuat dari sutra ya, terbuat dari sutra. Dan dikatakan qisi ini asalnya dari negeri Mesir dulu ya. Jadi pakaian khusus atau kain khusus yang dikenal di Mesir dari satu negeri yang qis ya, lalu disebutkan seperti itu. Wa an lubsil harir, dan dari memakai pakaian sutra. Dan dibaj juga ini adalah jenis sutra, sebagian mengatakan sutra yang sangat halus ya. Makanya dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan ma masastu dibajan, ma masastu hariran wala dibajan alyan min sutra wala dibajan. Dibajan itu sutra yang lebih halus lagi. Alyan min kaffi Rasulullah SAW, lebih halus daripada tapak tangannya Rasulullah. Artinya tapak tangannya Rasulullah itu jauh lebih halus daripada kain sutra yang sangat halus ya. Jadi begitu halusnya tangan Rasulullah SAW. Berarti tidak pernah kerja? Tidak, beliau juga pekerja, tapi Masya Allah ya. Jadi biasa kita malas-malas kerja tapi kasar juga ya. Tapi kalau ada yang rajin kerja lalu kasar, Masya Allah ya, tapi tidak persis sama dengan sunnah Rasulullah ya. Itu Allah mengutamakan beliau dengan berbagai macam keutamaan. Wal istabrak itu sutra juga ya, sebagian makanan sutra yang tebal tapi juga sangat mewah. Dan ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran, istabrak ya, dalam surat Al-Kahfi, surat Ad-Dukhan ya, surat Al-Insan, surat Ar-Rahman, Allah sebutkan ya, innal ladzina amanu wa amilus solihat inna la nudhi ajra man ahsana amala ulaika lahum jannatu adn tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawi min dhahab wa yalbasuna thiyaba khudra min sundus wa istabrak ya. Sundus itu asawi min sundus, sundus itu pakaian yang sutra juga ya. Jadi banyak nama-nama sutra, sundus, istabrak, dibaj ya.
khudra, pakaian sutra yang hijau, ya. Makanya sebagian ulama kita mengatakan thiyabu ahlil jannah khudr. Memang disebutkan dalam beberapa riwayat, ya, pakaian orang penduduk surga itu warna hijau. Jadi pakaian warna hijau, pakaian ahli jannah, ya. Wa istabrak, dan istabrak, sutra. Jadi ini membuktikan bahwasanya masalahnya masalah waktu saja, ikhwas sekalian. Tidak perlu antum ya menggunakan pakaian sutra. Bahkan laki-laki kita tidak boleh pantang memakai pakaian sutra. Tapi insya Allah, Allah yang akan kenakan kita, Allah yang pakaikan kita pakaian kemuliaan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekian dulu, insyaallah masih ada hadis-hadis yang lain. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.